Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsal Adiagung, mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ketiga hukum pidana dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni dan Bapak Dr. Randy. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari yaitu ada dua. Yang pertama, bagian delik atau bestandelen van het delik, yaitu terdiri 4. Yang pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Yang kedua, yaitu ada B, elemen atau unsur delik, elemen van delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu ditiadakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan terdahulu tertuduh dari segala tuntutan. Yang kedua, yaitu ada unsur-unsur tindak pidana. Ada dua jenis. Yang pertama, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ada 6. Yang pertama, perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Yang kedua, ada unsur subjektif. Yang pertama, ada kesengajaan atau dolus. Yang kedua, kealpaan atau culpa. Yang keempat, ada niat atau voornemen. Yang kelima, maksud atau oogmerk. Yang keenam, dengan rencana terlebih dahulu atau made forbidden read. Yang ketujuh, ada perasaan takut atau fresh. Yang terakhir itu ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana, yaitu ada 3. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, dan 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281, 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Yang terakhir yaitu subjek tindak pidana. Ada 2. Yang pertama, hanya manusia untuk tindak pidana umum. Yang kedua, manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.